Pratiwi. Sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 BK Indralaya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha mengembangkannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian dari emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan respon atas reaksi terhadap seseorang ataupun kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, takut terhadap sesuatu, ataupun marah kepada seseorang. Jadi, emosi tidak hanya tentang amarah saja, melainkan perasaan sedih, amarah, takut, gembira, dan lain sebagainya, tergantung yang ada dalam diri seseorang itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi poin kedua, yaitu mengenai kekhasan emosi pada remaja. Pada masa remaja, pasti akan mengalami yang namanya emosi naik dan turun. Bisa dikatakan emosi yang tidak stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kekhasan emosi remaja tersebut. Yang pertama, amarah. Amarah di sini yang meliputi rasa benci, rasa kesal, mudahnya tersinggung. Kemudian di sini ada kesedihan, di mana kesedihan ini yang meliputi rasa kesepian, rasa putus asa. Lalu bukan hanya kesedihan, ada juga rasa takut. Rasa takut di sini yaitu yang meliputi rasa cemas, rasa gugup, takut. Nah, bukan hanya 3 hal itu saja, tetapi di sini ada pula kenikmatan, di mana kenikmatan di sini meliputi yaitu rasa senang, rasa gembira. Bukan hanya kenikmatan, tetapi di sini juga memiliki rasa cinta, di mana cinta di sini meliputi yaitu rasa dekat di hati, rasa sayang. Kemudian bukan hanya itu, tetapi di sini juga ada terkejut, di mana terkejut ini yaitu merasa takjub, terpesona, terpanah dengan hal-hal yang terjadi. Bukan hanya itu, tetapi juga ada jengkel, di mana jengkel di sini yaitu merasa benci, merasa muak dengan apa yang terjadi. Kemudian bukan hanya yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada juga rasa malu, di mana rasa malu ini yaitu adalah rasa di mana remaja tersebut malu terhadap apa yang pernah ia lakukan, rasa menyesal, rasa malu di hati. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kekhasan emosi pada remaja. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor emosi yang mempengaruhi emosi negatif. Adapun menurut Harlock dan Laila Cole, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, memperlakukan remaja seperti anak kecil yang menimbulkan harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua yaitu menghalangi membina akhlak dan etis. Yang ketiga yaitu terlalu sering diintai daripada disokong. Dan yang keempat adalah merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua. Dan yang kelima adalah merasa kebutuhan mereka tidak terpenuhi oleh orang tua, padahal orang yang mampu untuk melakukannya. Dan yang keenam adalah diperlakukan secara otoriter. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang usaha mengembangkan emosi positif pada remaja. Emosi positif merupakan reaksi psikologis sebagai tanda adanya kepuasan terhadap berbagai keputusan yang dirasakan oleh remaja. Mengendalikan emosi itu penting. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa emosi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan diri terhadap orang lain. Orang-orang yang dijumpai di rumah ataupun di kampus akan lebih menangkap emosi daripada kata-kata. Kalau seseorang sampai di rumah dengan wajah murung, bahkan terkesan cemberut dan marah-marah, emosi anggota keluarga yang lain akan bereaksi terhadap emosi tersebut, sehingga mereka merasa tidak enak atau merasa bersalah dan lain sebagainya. Selanjutnya, ekspresi itu dapat mengembangkan kreativitas seseorang. Selain itu, ekspresi juga bersifat membersihkan dan membereskan. Tanpa ekspresi, bahan yang terpendam di dalam dapat membahayakan. Untuk
mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan emosi yang positif, salah satunya dengan menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh Grand Consortium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengembangan keterampilan emosional. Pengembangan keterampilan emosional terdiri dari mengidentifikasi dan memberikan nama atau label perasaan, mengungkapkan perasaan, menilai intensitas perasaan, mengelola perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres dan memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Yang kedua, pengembangan keterampilan kognitif. Pengembangan keterampilan kognitif terdiri dari belajar melakukan dialog batin sebagai cara menghadapi dan mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri, belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial, belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan, belajar memahami sudut pandang orang lain atau empati, belajar memahami sopan santun, dan belajar bersikap positif terhadap kehidupan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan perilaku. Pengembangan keterampilan perilaku terdiri dari dua hal. Yang pertama, mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal, misalnya melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mempelajari komunikasi verbal, misal menggunakan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan suatu kepada orang lain dengan jelas dan menanggapinya. Selain itu, agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang atau disikapi oleh orang tua maupun guru dengan cara: pertama, orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak atau significant person dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi positif sehingga tampilannya tidak meledak-meledak. Dan yang kedua, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga, misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagai mestinya. Dan yang ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang dihadapi. Sekian dari saya tentang usaha mengembangkan emosi positif pada remaja.